Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman bagaimana cara menjaga kualitas larva ataupun kualitas air pada larva ikan lele ya, supaya airnya itu tidak berlumut ya teman-teman, ataupun tidak keruh ya. Kenapa saya membuat video yang ini? Karena mungkin banyak dari sahabat kita atau saudara-saudara kita yang belajar pembudidayaan ikan lele ataupun yang sudah bisa itu masih mengalami hal seperti ini, seperti saya ya. Kenapa sih kolam larva ikan lele kok bisa keruh seperti ini? Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kok saya lihat kok ada yang kolam larvanya itu kok ada yang jernih dan mungkin airnya pun masih bagus, itu bagaimana cara merawatnya? Jadi ini tanpa sipon teman-teman yang saya bahas ya. Kalau di sipon lebih bagus lagi ya. Dan buat teman-teman yang ingin tahu mengenai hal tersebut, bagaimana sih cara menjaga kualitas air ataupun kolam kita itu supaya tetap jernih dan tanpa ada lumutnya, itu bagaimana sih? Simak terus video ini dari awal sampai akhir teman-teman ya. Yang pertama buat teman-teman yang awal pemijahan ya, ini awal pemijahan, misal kita memijahkan di kolam ini teman-teman ya. Salah satu contoh misal ya, ini saat saya melakukan pemijahan di kolam ini, yang pertama setelah telur keluar ya, ataupun telur sudah keluar dari induk, itu usahakan kolam penetasannya tuh jangan di kolam ini teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk pemijahan saja ya. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi mungkin secara tidak langsung ya, mungkin ya itu dari si indukan itu sudah terbawa kotorannya, itu ada semacam alga atau lumut atau gimana ya, itu mempercepat pertumbuhan lumut itu sangat cepat sekali teman-teman. Beda jika kita pindah dari misal kolam kita mijahkan di kolam ini, lalu telurnya kita pindah ke sebelah sini ya, itu hasilnya akan jauh berbeda teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa juga misal ya, ini memijahkan di sini, penetasannya di sini, tapi airnya tetap jernih, itu bisa teman-teman ya. Bagaimana caranya bang? Caranya adalah kita memberikan penutup seperti yang ada di sini teman-teman ya. Saya akan coba dekatkan dan saya akan coba lihatkan pada teman ya. Nanti hasilnya akan seperti ini kolamnya teman ya. Dengan catatan ya, ini kolamnya harus tertutup rapat ya, jangan sampai ada sinar matahari yang masuk ya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang bertanya, kok kalau nggak ada sinar matahari itu bukannya kalau untuk larva itu malah kurang bagus bang? Jadi itu malah sebaliknya teman ya. Kalau untuk larva ikan lele, sebaiknya kita harus seminimalisir untuk larva tersebut itu terkena sinar matahari ataupun airnya ya. Harus seminim mungkin terkena sinar matahari teman ya, supaya pertumbuhan alga ataupun lumut yang ada di kolam itu tidak terlalu cepat pertumbuhannya teman ya. Kalau teman biarkan, nanti yang terjadi akan kolam akan berwarna hijau seperti ini teman ya, hijau seperti ini ya. Ini pun saya kasih paranet plus saya kasih penutup biasanya teman ya, tapi kalau ini tidak saya kasih penutup teman ya. Lalu setelah kita melakukan pemijahan dan ikan menetas dan saya kasih penutup, itu kok masih tetap kotor bang, itu bagaimana? Yang mungkin teman ya, ini yang tips yang kedua. Selain tahapan kedua, selain dari kita memindah ataupun memberikan penutup, kita harus sipon ataupun bersihkan sekeliling dinding kolam ya. Itu kita lakukan mungkin 1 hari 1 kali pada pagi atau sore ya, ataupun 2 hari sekali pada pagi ataupun sore ya. Itu non bisa dicatat ya, bersihkan atau sipon ya. Caranya gimana? Sebenarnya sipon itu mudah sekali teman-teman ya. Cukup kita alirkan air yang mungkin ini kan hanya kocoran saja teman ya. Kita airnya itu kita gelontorkan ya, ataupun kita ini menutupnya itu kita lepas, jadi full ya, jadi airnya itu istilahnya itu loss lah. Lalu kita bisa gosok bagian dinding seperti ini teman ya, seperti ini. Jangan khawatir ikannya akan mabuk teman ya. Mungkin memang itu caranya teman ya. Setelah seperti ini mungkin itu kan terlihat berbeda ya. Ini yang sudah saya gosok dengan tangan, ini yang belum. Tapi bersihnya ya tidak menggunakan tangan polosan enggak ya teman ya. Kita gunakan sikat ya, sikat cuci baju itu teman ya.
kita sikat bagian dinding-dindingnya dengan pelan-pelan tapi dengan satu arah teman ya. Misal ini contoh teman ya, airnya itu teman ya, airnya itu kita alirkan gelontorkan ke sini ya, jadi kan membuat satu pusaran jadi teman ya. Itu kita harus gosoknya itu satu irama teman ya, di searah segini ya, searah dengan airnya itu mengalir. Jadi kalau airnya mengalir ke sini, kita gosoknya searah segini ya teman ya, supaya nanti kotorannya itu langsung kebuang ke pembuangan ya. Dan tentunya pembuangannya itu kita harus sesuaikan ya, ada yang untuk larva, ada yang ukur 1-2, ada yang ukur berapa mili, pokoknya ada ukurannya teman ya, supaya lumutnya itu tidak mampet ke pembuangan seperti itu ya. Lalu setelah kita tadi itu kita sipon, kita berikan penutup, kok masih keruh, mungkin ada yang salah dengan airnya ya, ataupun sumbernya ya. Sumbernya mungkin ya, sumbernya ada yang jenis sumber kayak coklat gitu teman ya, sama seperti punya saya itu kadang berwarna coklat teman ya. Dan selain dari sumber itu juga bisa terjadi karena kesalahan pakan. Kenapa begitu? Karena pada saat kita memberikan pakan cacing sutra teman ya, cacing sutra kita kasihkan pada kolam atau pada larva ikan lele ya, itu jika terlalu berlebihan dan cacing sutranya itu tidak tahan ya, misalkan ada cacing sutra yang bagus, ada yang kurang bagus kualitasnya ya. Kalau yang kurang bagus itu mudah mati, tapi kalau yang bagus itu dia akan awet sampai 3 hari masih kenyal dia ya. Tapi kalau yang jelek itu dia akan mudah mati dan akan bercampur dengan air, dan sedangkan kocoran kita itu tidak mengatasi amonia yang ada di kolam tersebut. Jadi airnya keruh dan akan timbul semacam kayak bau nggak sedap gitu teman ya. Jadi saya harap teman-teman paham ya yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita harus memindah, ini yang jika teman-teman menggunakan tips yang pertama ya, pindah dari tempat pemijahan ke tempat penetasan ya. Lalu yang kedua, masih ditetaskan di tempat pemijahan tapi digunakan penutup. Jikapun cara tadi itu dikasih penutup semua, itu malah lebih bagus lagi teman ya. Misal ya, ini saya pijahkan di sini dan penetasannya di sini, itu di sini saya kasih penutup, itu lebih bagus sekali. Karena untuk kualitas air akan lebih terjaga teman ya. Setelah kita memberikan penutup tadi ya, lalu kita lihat airnya, kita sipon, kontrol pemberian pakan, lalu kita cukup amati saja teman ya. Jadi mungkin larvanya itu terlalu padat ataupun terlalu longgar, kita bisa lihat ya teman ya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya, silahkan tanyakan di kolom komentar teman ya. Nanti saya akan jawab melalui komentar secara langsung ataupun video ya. Dan mungkin itu saja yang mungkin saya bisa bagikan pada teman-teman ataupun bisa saya jelaskan pada teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sukses selalu buat saudaraku semua ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, salam persaudaraan selalu teman-teman ya. Sip pokoknya.